Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Evan meletakkan jari telunjuk di depan hidung, kemudian melirik Sky dan Star. Ia melangkah mendekat demi memastikan anak-anaknya sudah benar-benar tidur dengan nyenyak. "Ayo ikut aku ke kamar kita," bisiknya sambil menarik pergelangan tangan Hana menuju pintu. "Tunggu sebentar," langkah Hana terhenti, kemudian menatap suaminya. "Bagaimana kalau mereka terbangun dan mencariku?" "Itu biar jadi urusan nanti." Evan memutar gagang pintu dan baru ingat pintunya terkunci. Sebab itulah tadi ia nekat masuk melalui jendela. Di mana kuncinya? Sepertinya Sky yang menyembunyikan kuncinya. Evan menepuk dahinya. Ya ampun. Ia menggelengkan kepala tanda frustasi dengan tingkah anak-anaknya. Mereka benar-benar berpikir aku akan menghukummu. Apa aku segila itu? Mereka tadi mendengarmu mengatakan mau menghukumku, karena itulah Sky dan Star menjauhkan kita. Evan menghela nafas panjang, kemudian mulai mencari tempat Sky menyembunyikan kunci kamar. Sungguh perjuangan yang tidak mudah. "Menurutmu di mana kuncinya?" tanya Evan membuka laci meja satu persatu dengan sangat hati-hati agar tak menimbulkan suara yang dapat membangunkan Sky dan Star. "Aku benar-benar tidak tahu." Hana ikut membantu Evan mencari kunci, namun tak juga menemukan. "Aku bisa gila kalau seperti ini terus." Sambil mencari, ia bergumam-gumam kesal. Evan melirik Sky, kemudian berjalan mendekati putranya itu. Tangannya menyelinap masuk ke bawah bantal. Ketemu. Ternyata Sky menyembunyikan kunci kamar di bawah bantal. Evan benar-benar gemas sekaligus tak habis pikir dibuatnya. "Kau menemukannya?" tanya Hana yang berdiri di belakang suaminya. Evan menunjukkan kunci yang ia temukan di bawah bantal. "Sungguh, Sky sangat pintar dalam melindungi maminya," ujarnya seraya berdecak. Tak ingin menunggu lama, Evan segera membuka pintu menggunakan kunci. Begitu pintu terbuka, ia melongokkan kepala keluar untuk memastikan keadaan benar-benar aman untuk mereka. Sepertinya aman, semua orang sudah tidur. Evan kembali meraih pergelangan tangan Hana, mematikan lampu utama, berharap pencahayaan temaram membuat anak-anaknya tidur dengan nyenyak. Hana gemetar saat memasuki kamar itu. Entah mengapa ia merasa sangat gugup, terlebih saat menyadari keinginan Evan membawanya ke kamar mereka malam itu. "Sayang," ia memeluk Hana dengan erat, mencium keningnya berulang-ulang. "Kau sudah siap?" bisiknya dengan mesra dan menggoda. Malu, Hana menundukkan pandangan. Tubuhnya gemetar tatkala Evan membelai wajahnya dengan lembut. Bahkan Evan dapat merasakan tubuh Hana yang gemetar. "Kau gugup?" Hana mengangguk pelan yang mana membuat Evan tertawa kecil. Biasanya Hana sangat galak, namun malam ini tampak sangat menggemaskan dengan sikap malu-malunya. "Jangan tegang begitu, santai saja. Kita kan sudah pernah melakukannya." Wajah Hana semakin merah karena malu. Ia boleh merasa beruntung sebab pencahayaan di kamar temaram, sehingga menyamarkan rona merah di wajahnya. Tak ingin mengulur waktu, Evan menggendong Hana bak pengantin baru dalam film-film, membaringkannya di ranjang. "Jangan kemana-mana, aku akan segera kembali," bisik Evan sebelum beranjak masuk ke kamar mandi.
Hana menarik nafas dalam-dalam saat pintu kamar mandi tertutup hingga terdengar suara gemercik air dari dalam sana. "Bagaimana ini? Kenapa aku jadi sangat gugup?" gumam Hana dengan jari-jari saling meremas. Tak lama berselang, Evan keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk putih di pinggang. Hana seketika membuang pandangannya saat melihat Evan tanpa pakaian. Postur tubuhnya yang tinggi, otot-otot perut yang terlihat kuat, meskipun tak berbentuk roti kasur layaknya tokoh pria dalam novel-novel, namun terlihat sangat seksi bagi Hana. Ia merinding saat melihat bulu-bulu halus di bagian dada suaminya. Tangannya refleks meraih bantal dan menyembunyikan wajahnya saat Evan berjalan mendekat. "Kali ini aku benar-benar akan menghukummu seperti kata Sky. Tadi kau memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan padaku. Bagaimana kalau aku mulai dengan membalasnya, memperlihatkan padamu sesuatu yang berbeda?" Evan menarik ujung handuk yang melilit pinggangnya yang akhirnya membuat Hana menjerit. Jangan buka di sini." Pekik Hana semakin membenamkan wajahnya pada bantal. Kuku-kukunya mencengkram erat permukaan benda itu. Sesekali ia tampak mengintip demi memastikan Evan tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Hana menghela nafas lega ketika melihat bagian bawah tubuh suaminya masih terbalut handuk putih. "Kenapa kau melihatku begitu?" ketus Hana saat menyadari tatapan Evan. "Karena kau sangat lucu. Katakan, kenapa aku harus menutupi bagian ini? Bukankah kau punya hak untuk melihatnya sesukamu?" Evan mencoba meraih bantal yang berada dalam pangkuan Hana, tetapi Hana semakin mengeratkan pelukannya, sehingga mereka terlibat saling berebut. Aku malu, tolong jangan menggodaku seperti ini." Melihat tingkah Hana, Evan mengatupkan bibirnya demi menahan tawa, kemudian duduk di tepi ranjang dan langsung melingkarkan tangannya ke tubuh wanitanya itu. "Ayolah sayang, tidak usah semalu itu. Lagi pula di sini hanya ada kita berdua." Evan menarik bantal yang masih digenggam Hana dengan sedikit memaksa, kemudian meletakkan di belakang punggungnya. Sementara Hana langsung menutup wajahnya dengan telapak tangan dan bersandar di caruk leher suaminya. Matanya terpejam saat menyesap aroma wangi tubuh itu, sangat damai. Hingga Hana merasa terbang ke awan. Tangan yang menutupi wajahnya perlahan turun dan melingkar di pinggang suaminya. "Seperti ini kan enak." Evan mendorongnya hingga terbaring. Hana terdiam, membeku dan tak dapat berbuat apapun, terpaku menatap wajah suaminya yang entah mengapa begitu memikat malam ini. Ujung jari Evan mulai bermain di permukaan kulit wajah Hana sehingga ia dapat merasakan betapa lembut dan halusnya wajah itu, lalu membenamkan ciuman di kening. Cukup lama Evan bermain di sana hingga Hana tampak lebih menikmati dan tidak semalu tadi. "Apa sekarang sudah boleh?" tanya Evan, lalu disambut Hana dengan anggukan kepala walaupun masih jelas malu-malu. Perlahan tangan Evan bergerak ke bawah, membuka kancing piyama satu persatu. Dengan gerakan yang cukup cepat, Evan telah berhasil melepas seluruh pakaian yang membalut tubuh mereka. Kini hanya selimut yang menutupi. "Jangan, aku mohon jangan." Ia menahan dada suaminya ketika Evan telah berada di atasnya. Wajah Hana yang tadinya merona merah telah memucat dengan tubuhnya yang gemetar. "Kenapa?"
Tolong, jangan, lepaskan aku. Hana mendorong tubuh Evan yang telah berada di atasnya hingga bergeser ke samping, lalu dengan cepat menyilangkan tangan di depan dada. Isak tangis pun mulai terdengar, meskipun tak mengatakan apa yang membuatnya menangis ketakutan. Namun Evan dapat menebak Hana trauma dengan apa yang dialaminya 7 tahun lalu ketika Evan dengan buas melahapnya. "Maafkan aku," bisik Evan memeluknya dari belakang, sementara Hana masih menangis hingga terdengar sesegukan. "Aku tidak akan memaksamu seperti waktu itu. Maafkan aku."